Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memberikan video terkait psikologi eksperimen yang berjudul Desain Anavar Satu Jalan. Selamat menonton. Nah, sebelum kita mulai, ada baiknya saya jelasin dulu nih ada siapa aja di dalam video ini. Yaitu yang pertama saya sendiri Kairunisa sebagai moderatornya. Selanjutnya ada Rizcha Ayuanda. Dan ada teman saya satu lagi, Ahmad Raihan. Oke, langsung aja ya, tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke materinya. Materi pertama yaitu mengenai desain Anavar. Anavar atau Analysis of Variance atau bisa disebut juga ANOVA, tergolong analisis komparatif lebih dari 2 variabel atau lebih dari 2 rata-rata. ANOVA sendiri merupakan analisis statistika yang digunakan untuk menguji perbedaan 3 atau lebih nilai rata-rata faktor tunggal maupun faktor ganda melalui perbandingan varians antar kelompok atau disebut juga between groups variance dan varians dalam kelompok atau within groups variance. ANOVA sendiri memiliki tujuan dan memiliki gunanya sendiri, yaitu berguna untuk menguji kemampuan generalisasi. Artinya, data sampel dianggap mewakili populasi, menurut Ridwan tahun 2004. ANOVA atau Analysis Variance digunakan untuk menguji hipotesis komparatif rata-rata K sampel bila datanya berbentuk interval atau rasio. K sampel merupakan sampel yang memiliki jumlah sampelnya lebih dari 2 sampel. Selanjutnya, kekurangan dari desain 2 kelompok dengan desain ANOVA itu dalam membandingkan lebih dari 2 variasi VB yang dapat diatasi dengan desain ANOVA atau Analysis of Variance atau ANOVA. Nah, maksudnya di sini, jadi ada kekurangan dari desain 2 kelompok yang sebelumnya sudah dibahas. Nah, dalam desain ANOVA ini itu dapat diatasi oleh desain ANOVA itu sendiri. Desain ANOVA satu jalan atau biasa juga disebut desain ANOVA digunakan pada penelitian eksperimental yang memiliki VB, namun variasinya lebih dari 2 macam. Pada desain ANOVA, variasi-variasi tersebut dari sebuah VB itu akan diperbandingkan dalam waktu yang bersamaan. Kemudian, dengan hanya membutuhkan kelompok sejumlah variasi VB yang diperbandingkan dan kesalahan yang dimungkinkan terjadi atau kesalahan-kesalahan yang akan terjadi nantinya itu bakalan hanya 1 kali loss. Kemudian, yang digunakan karena hanya melakukan sekali analisis statistik. Desain ANOVA ini mengikuti metode variansi seirama atau method of concomitant variation dalam hukum kausalitas dari J.S. Mill. Desain 2 kelompok dan desain ANOVA tidak memiliki perbedaan dalam hal teknik kontrol yang dapat dilakukan. Semua teknik yang dilakukan pada desain 2 kelompok dapat dilakukan pada desain ANOVA kecuali matching. Perbedaan antara kedua desain adalah jumlah kelompok yang terlibat dan analisis statistik yang dilakukan. Terdapat 2 jenis desain ANOVA. Yang pertama adalah randomized one-way ANOVA dan one-way ANOVA. Randomized one-way ANOVA diawali melakukan randomisasi untuk memasukkan subjek ke dalam lebih dari 2 kelompok penelitian. Selanjutnya, setiap kelompok penelitian diberikan manipulasi VB atau variabel bebas yang berbeda. Pengukuran VT atau variabel terikat dilakukan setelah setiap kelompok diberikan perlakuan atau post-test. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan dari ketiga variabel, maka dilakukan analisis statistik uji F ANOVA satu jalan atau one-way F-test. Uji F satu jalan disebut F omnibus atau F overall. Ketika hasil analisis statistik uji F ANOVA satu jalan tidak dapat menentukan letak permasalahannya dan pengaruhnya, maka harus melakukan sebuah analisis statistik lanjutan, yaitu multiple groups comparison atau post hoc test. Analisis ini hanya dilakukan apabila perhitungan uji F memperoleh hasil yang signifikan. Kemudian masuk ke jenis desain ANOVA berikutnya, yaitu ada one-way ANOVA. Desain ini menggunakan teknik kontrol statistik dan kontrol randomisasi. Kontrol statistik digunakan apabila
variabel sekunder merupakan variabel kontinu dan dilakukan apabila variabel sekunder diketahui berpengaruh terhadap variabel terikat setelah penelitian selesai dilakukan. Bila hal ini terjadi, maka teknik kontrol yang lain selain kontrol statistik tidak dapat digunakan untuk mengkontrol variabel sekunder. Sekianlah hasil dari pemaparan video kami mengenai psikologi eksperimen terkait desain Anavar satu jalan. Dalam pembuatan video dan isi dari video, kami menyadari masih banyak kekurangan yang terdapat di video tersebut. Kami mohon maaf dan kami juga tidak lupa berterima kasih kepada teman-teman karena sudah menyempatkan waktunya untuk menambah pengetahuan dengan menonton video kami terkait desain Anavar satu jalan. Semoga video kami dapat menambah pengetahuan teman-teman dan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Akhir kata kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.